Hilang di negeri Paloh, kerajaan gaib di Kalimantan Barat. Pemirsa penggemar kisah misteri dan legenda tentu pernah mendengar nama-nama seperti Saranjana, Wentira, dan Padang 12. Ya, itulah sederet sebutan negeri-negeri gaib yang sering menjadi topik pembahasan jika kita bicara mengenai mitos negeri tak kasat mata di Indonesia. Di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sambas, Kecamatan Paloh, konon ada sebuah negeri gaib yang kisahnya sudah dikenal luas oleh masyarakat setempat, yang disebut dengan Negeri Paloh. Dahulunya, wilayah Paloh ini adalah bagian dari Kecamatan Teluk Keramat, yang kemudian dikembangkan menjadi Kecamatan Paloh sampai sekarang. Kawasan ini pun dijadikan salah satu tempat konservasi di Kalimantan Barat. Wilayahnya yang begitu dekat dengan perbatasan Sarawak, Malaysia, menjadikannya sepi penduduk. Dan dengan masih banyaknya hutan-hutan yang begitu rimbun di sana, yang dikenal dengan hutan Sambas, membuat tempat ini banyak memiliki kisah-kisah misterius yang begitu menarik tentunya pemirsa. Kisah-kisah yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau misteri selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Seperti halnya kisah suku gaib di Paloh, Kalimantan Barat yang erat dengan mitos keberadaan negeri gaib. Konon, hanya orang-orang yang memiliki kelebihanlah yang dapat melihat negeri gaib yang berada di Kecamatan Paloh ini. Meskipun keberadaannya masih terbilang misterius. Menurut legenda yang beredar, suku Paloh ini sendiri adalah makhluk-makhluk gaib yang tinggal di sebuah pemukiman yang modern di dalam hutan Sambas. Seperti halnya sebuah kerajaan dunia modern, konon negeri suku Paloh ini mempunyai peradaban yang maju. Banyak yang mempercayai bahwa sosok-sosok yang tinggal di negeri gaib ini bukanlah manusia, namun makhluk gaib yang berdampingan hidup dengan kita di dimensi yang berbeda. Tahukah pemirsa, ada beberapa kisah yang menambah keyakinan banyak masyarakat, terutama masyarakat Kalimantan tentang keberadaan negeri Paloh ini. Konon ceritanya, banyak gadis-gadis remaja yang hilang begitu saja ketika mengunjungi kawasan Paloh ini. Apalagi yang sudah sampai memasuki hutan Sambas. Konon katanya, gadis-gadis ini diambil oleh makhluk gaib di sana untuk dinikahi dan tinggal selamanya di kerajaan gaib Paloh tersebut. Tidak hanya itu pemirsa, ada juga yang menyebutkan bahwa banyak anak-anak hilang ketika bermain di kawasan hutan Sambas. Konon jika ada anak yang hilang di hutan itu, kecil kemungkinannya anak-anak tersebut bisa kembali lagi ke dunia kita. Ada cerita seorang anak yang konon tersesat masuk ke negeri Paloh, namun untungnya dapat kembali dengan selamat. Namun ketika ditanya oleh keluarganya, yang ia ceritakan hanya hal-hal yang menyenangkan yang dia lakukan di sana. Ia bercerita bermain dengan banyak anak-anak yang sebaya dengannya. Menurutnya pula, anak-anak yang bermain dengannya itu memang memiliki penampilan sedikit aneh jika dibandingkan dengan anak-anak manusia biasa. Kisah mencekam lainnya terjadi pada tahun 1970. Pada saat itu tersebarlah cerita menyeramkan tentang misteri hilangnya pesawat TNI AU. Diawali dengan pesawat yang saat itu sedang melintas di kawasan Paloh, Kalimantan Barat. Tiba-tiba saja sinyalnya hilang dari pemantauan bandara tanpa jejak. Berdasarkan penerawangan para ahli spiritual, pesawat TNI AU tersebut tidaklah jatuh ataupun tersesat di hutan Sambas. Namun mereka meyakini awak pesawat beserta penumpang semua selamat karena telah diselamatkan oleh penghuni negeri Paloh, yaitu makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Konon orang-orang yang katanya sudah diselamatkan oleh suku Paloh tersebut tinggal dan menetap di negeri gaib itu. Semenjak kejadian tersebut, masyarakat setempat semakin sering melihat makhluk-makhluk gaib, sampai banyak juga yang melihat sebuah kota yang begitu modern, yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Banyak juga yang seperti mendengar hiruk-pikuk sebuah kota besar. Meski jika dilihat secara kasat mata, sebenarnya wilayah itu adalah hanya sebuah hutan belantara. Kini, masyarakat setempat sudah menganggap fenomena-fenomena ganjil ini sebagai hal yang sudah biasa dan menjadi bagian dari legenda di Kalimantan Barat.